Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada saudaraku sekalian, baik yang di ruangan ini maupun yang ada di rumah, sekalipun untuk sementara waktu kita tidak mengalami perjumpaan secara fisik, tetapi hendaklah kita saling mengingat satu akan yang lain dan mendoakan dalam ucapan syukur dan sukacita. Amin. Mari, Tuhanlah yang menjadi tempat perteduhan kita, tempat perlindungan kita. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 24, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membaca untuk kita sekalian firman Tuhan ini. Matius 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Haleluya. Puji Tuhan. Kalau saya memperhatikan, atau mungkin kita juga sama-sama memperhatikan, bahwa pada waktu-waktu social distancing seperti saat ini, tanpa terasa kita menghabiskan cukup banyak waktu kita di rumah untuk berita-berita tentang COVID-19 dan semua yang terkait dengannya. Saudara, kadang kita menjadi sangat terobsesi dengan berita-berita itu. Kita terus ingin mengikuti perkembangannya bagaimana, men-share supaya kita selalu up to date. Saudara, itu baik karena memang kita membutuhkan informasi yang tepat, yang akurat, tetapi kita tidak akan menghabiskan waktu kita hanya untuk berita-berita itu. Amin. Itu yang perlu kita perhatikan. Saudara, kita perlu memperhatikan berita-berita yang valid, yang terjamin kebenarannya. Informasi dari pemerintah sangat kita butuhkan, terutama dari pemerintah daerah kita tentang kebijakan-kebijakan mereka yang perlu kita doakan, yang perlu kita dukung untuk kita berpartisipasi aktif dalam mencegah penyebaran virus corona ini. Namun demikian saya mau mengingatkan kita bersama bahwa di waktu-waktu kita tinggal di rumah, maka yang utama yang perlu kita kerjakan adalah membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Sebab pada akhirnya hanya Dialah yang sanggup menolong kita. Seperti khotbah minggu yang lalu, Dialah satu-satunya tempat perlindungan kita,
kubu pertahanan kita, yang akan melepaskan kita dari setiap celaka, dan yang telah memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Mari waktu-waktu ini kita gunakan untuk lebih banyak lagi membaca firman Tuhan, berdoa, membagikan kepada teman-teman apa yang kita terima dari firman Tuhan. Ini juga waktu yang baik untuk kita membangun hubungan rumah tangga, hubungan keluarga yang lebih dekat lagi. Amin. Karena banyak waktu telah kita buang untuk kesibukan-kesibukan di luar rumah. Ini saatnya keluarga membangun persekutuan yang lebih baik lagi. Menyelesaikan kemungkinan adanya masalah yang pernah terjadi selama ini. Ada waktu banyak untuk bicara dan menyelesaikan berbagai macam pergumulan. Ini waktu yang baik untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Supaya di dalamnya juga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Nah, untuk itu saudara, mari menjadi perenungan kita bersama di hari-hari di mana kita masih harus tinggal di rumah. Ya, saya mengajak kita untuk fokus kepada Yesus Kristus yang telah mengasihi kita, yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita, bangkit naik ke surga, memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita fokus pada Yesus yang akan datang kembali menjemput semua umat ketebusannya. Mari pada masa-masa sukar ini, saya mengajak kita memandang situasi sekarang ini di dalam terang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Mari kita melihat keadaan ini di dalam terang akhir zaman. Mari kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang pasti akan kembali. Amin saudara. Itu menjadi penting bagi kita, supaya kita juga mendapatkan tuntunan yang pasti dari firman Tuhan. Bagaimana kita harus mengisi hari-hari kita ini, sehingga kita siap ketika Yesus datang kembali. Saudara, berkenaan dengan kedatangan Kristus kali yang kedua, saya mau mengingatkan, Alkitab telah menyatakan kepada kita bahwa kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kalau kekristenan kita ini tulen sejati saudara, maka Tuhan Yesus akan datang dan membawa kita ke surga sebelum hal-hal buruk, bahkan hal-hal yang sangat buruk, yang sangat menakutkan terjadi di atas muka bumi ini. Amin. Sebelum masa tribulasi, sebelum masa kesusahan besar, Tuhan akan menjemput kita orang-orang percaya. Coba kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Saya membaca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Akan ada waktunya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita dan yang kita kasihi itu akan datang menjemput kita sebelum kesusahan-kesusahan hebat melanda muka bumi ini. Bapak Ibu, peristiwa itu dikenal dengan istilah rapture atau pengangkatan. Dan itu pasti akan terjadi. Rapture atau pengangkatan adalah peristiwa di mana Yesus akan membawa gerejanya, mempelai wanitanya keluar dari bumi ini untuk masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Itu luar biasa. Itu yang seharusnya menjadi kerinduan kita setiap hari orang-orang yang percaya. Di mana Tuhan membawa kita keluar dari bumi yang semakin rusak ini, yang akan dihancurkan dengan api yang menghanguskan itu, untuk masuk di surga. Dan itu terjadi sebelum masa kesusahan besar.
Sebelum semua penderitaan ditumpahkan ke atas muka bumi ini. Saudara, bicara masa kesusahan besar yang akan menandai pengangkatan gereja, tetapi itu masih belum sekarang. Amin, saudara. Ya, ciri-cirinya sudah mirip, tetapi belum sekarang. Kita tidak akan pernah tahu kapan waktu itu tiba, sampai waktu itu benar-benar tiba, saudara. Tapi sementara kita menanti-nantikan kedatangannya, saudara. Sementara kita juga melihat keadaan dunia yang semakin sukar ini, saya mau mengingatkan kita bersama bahwa Tuhan Yesus telah menjanjikan mahkota bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan yang sungguh-sungguh menantikan kedatangannya. Amin. Ada mahkota disediakan bagi kita. Mari kita fokus pada mahkota itu. Coba lihat dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ini perkataan Paulus sebelum dia dieksekusi karena imannya. Demikian firman Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Saudara, kita semua merindukan supaya badai COVID-19 ini akan berlalu. Amin. Tapi lebih dari itu, jadilah orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saat di mana Dia mengangkat kita dari dunia ini dan membawa kita masuk dalam kemuliaan kekal dalam kerajaan surga. Mari kita menanti-nantikan Tuhan. Amin, saudara. Karena kalau Tuhan datang, saudara, semua pergumulan, semua persoalan, semua penderitaan kita selesai dan digantikan dengan sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya orang yang mengenal, yang mengetahui kesukaan surga yang akan sungguh-sungguh menantikan Dia. Sekali lagi, saudara, ini masih belum waktunya. Kita harus lebih banyak bersabar dan lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Saudara, ternyata penderitaan sekarang ini, kalau kita lihat dari teks yang kita baca, itu baru awal penderitaan permulaan zaman baru. Jadi ini baru awal, saudara. Coba kita baca lagi ayat 7 dan ayat yang ke-8 dari Matius pasal 24 tadi. Saya mau menekankan pada bagian ini dan kita bisa lanjutkan di waktu yang lain untuk bagian berikutnya. Ayat yang ke-7 dan ke-8 perhatikan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini baru permulaan penderitaan. Saya membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ini awal penderitaan bagi orang yang sakit bersalin, saudara. Dalam terjemahan English Standard Version, birth pain, sakit bersalin. Saudara, orang yang mau bersalin itu pasti menderita. Dan ini adalah awal penderitaan orang yang sakit bersalin. Diumpamakan seperti itu, birth pain. Saya mencatat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari seperti ini. Bangsa yang satu akan berperang melawan bangsa yang lain. Dan negara yang satu akan menyerang negara yang lain. Di mana-mana akan terjadi bahaya kelaparan dan gempa bumi. Semuanya itu baru permulaan saja, seperti sakit yang dialami seorang wanita pada waktu mau melahirkan. Jadi penderitaan sekarang ini baru dikatakan sebagai permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Seperti orang yang sakit pada waktu mau melahirkan.
Jadi apa yang kita lihat sekarang khususnya di Indonesia, saudara, gempa bumi ya. Ya, kejadian di Palu yang begitu mengerikan, di Sulawesi Tengah ya. Banjir bandang, longsor, angin topan, banjir di mana-mana. Sakit penyakit, kecelakaan, bahkan virus corona yang mengglobal sekarang ini, saudara. Itu adalah awal penderitaan. Permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Secara global, saudara, suhu dunia ini semakin meningkat setiap hari. Pencemaran di mana-mana. Dunia berusaha untuk mencegah terjadinya kerusakan bumi. Tetapi dunia tetap tidak akan sanggup menahannya. Peperangan di daerah Timur Tengah sepertinya tidak akan pernah berhenti. Kelaparan di daerah Afrika itu dikatakan baru permulaan penderitaan. Yang terburuk masih akan datang, saudara. Yang lebih menakutkan masih akan datang kembali. Tapi bersyukur sebelum itu terjadi Tuhan menjemput gerejanya. Amin. Tuhan menjemput kita semua. Sekali lagi ini baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Permulaan penderitaan seorang yang akan melahirkan. Apa yang kita ketahui tentang orang yang akan melahirkan? Dimulai dari rasa sakit. Rasa sakit itu intensitasnya semakin lama semakin hebat sampai waktu melahirkan. Rasa sakit itu frekuensinya semakin kerap, semakin padat sampai waktu melahirkan. Betul? Sekalipun istri saya anaknya semuanya sesar, yaitu anaknya anak saya juga. Tapi waktu dia mencoba lahir normal, kelahiran Joshua, pertama sakit dikit, agak lama. 1 hari 1 kali, lama-lama tiap 4 jam, lama-lama tetap gak bisa keluar, akhirnya sesar. Tapi yang melahirkan normal tahu akan seperti itu. Saudara, kalau ini awal penderitaan seorang yang sakit bersalin, artinya yang lebih buruk akan terjadi. Dan frekuensinya akan lebih padat, saudara. Saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Bahwa yang namanya wabah itu akan selalu datang sampai Yesus datang kembali. Amin. Dari awalnya tiap 100 tahun. Pada akhirnya lebih mepet lagi, lebih dekat lagi. Ada yang memprediksi tidak lama COVID-19 akan berlalu. Puji Tuhan. Tapi kita siap menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Amin, saudara. Tapi apa juga yang kita pahami tentang orang sakit bersalin? Kalau anak itu lahir, kita tidak memperdulikan rasa sakit itu lagi. Betul? Kalau sudah anak itu lahir, maka lupa penderitaan itu, saudara. Dunia harus mengalami sakit bersalin. Kita juga orang-orang percaya harus mengalami sakit bersalin sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Namun ketika Yesus datang, semua penderitaan itu digantikan dengan sukacita yang tidak terkatakan. Amin. Kita berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita masuk kemuliaan kekal di dalam kerajaan surga. Demikianlah kita selama-lamanya tinggal bersama-sama dengan Tuhan, kata Rasul Paulus. Coba kita lihat dalam Matius 24 ayat yang ke-30. Ditulis seperti ini. Matius 24 ayat yang ke-30. Pada waktu itu, setelah masa kesukaran besar itu, saudara, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Amin. Kita akan bersukacita menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Mari. Di dalam terang kedatangan Tuhan kali yang kedua, apa yang terjadi hari-hari ini? Ini baru permulaan penderitaan awal zaman baru. Tapi jangan takut, jangan kecil hati.
Amin saudara. Kita sudah belajar dari Mazmur pasal 91. Tuhan itu tempat perlindungan. Tuhan itu kubu pertahanan. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Kalau kita mau berlindung padanya, kita pasti selamat. Amin. Tidak usah gentar. Ini baru awal penderitaan. Seperti seorang yang sakit akan melahirkan. Tapi pada waktu Yesus datang kembali, kita akan bersuka cita kekal untuk selama-lamanya. Amin. Nah, lalu persoalannya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri di dalam terang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Apa yang kita perlu kita lakukan hari-hari ini? Ya, dalam terang akhir zaman, saudara. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama diantaranya adalah mari kita memastikan bahwa kita adalah sungguh-sungguh umat beriman. Amin. Ini yang paling penting, pastikan bahwa diri kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Mari kita menolong keluarga kita, istri, anak-anak kita, semua yang kita kenal untuk benar-benar memastikan bahwa mereka sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Menyambut kedatangannya kali yang kedua, kita harus memiliki iman yang hidup. Iman yang menyelamatkan. Iman yang disertai dengan perubahan hidup. Saudara, menjadi anak dari orang Kristen tidak menjamin kita menjadi seorang Kristen sejati. Amin. Amin. Kita harus mempunyai pengalaman menerima berita Injil. Paulus mengatakan, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepada kamu, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa dia telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Injil menyatakan semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, upah dosa adalah maut. Injil menyatakan bahwa manusia tidak bisa selamat dengan kekuatannya sendiri. Injil mengajar kita bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat. Alkitab mengajar kita bahwa barang siapa yang datang kepada Yesus, mengakui dosanya, menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi, dialah yang menjadi orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Jangan sampai kita keluar masuk gereja tetapi kita tidak punya pengalaman pribadi mengakui dosa, menerima Yesus, menanggalkan hidup yang lama, hidup dalam kebenaran firman, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar di hadapan Allah. Mari kita pastikan bahwa kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengakui keberdosaan kita, sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Tuhan. Benar Tuhan, jadilah Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Dan orang-orang yang sungguh terima Yesus, hidupnya pasti berubah. Amin. Sebab semua yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Menanggalkan, membuang semua beban dosa, mengenakan Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Itu yang perlu kita kerjakan hari-hari ini. Ini waktu yang sangat baik untuk kita evaluasi diri. Ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu. Amin saudara. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Ketika kita berhadapan dengan dia, akankah dia berkata, "Sabaslah hambaku yang baik dan setia, masuk dalam kebaikan Tuhanmu." Atau Tuhan berkata, "Aku tidak kenal kamu, hei kamu sekalian pembuat kejahatan." Saudara, setiap penderitaan itu membawa kita kepada Tuhan. Tuhan memaksa kita untuk kita menemukan bahwa diri kita tidak sanggup berbuat apa-apa.
bahwa kita membutuhkan Tuhan dan akhirnya menemukan keselamatan di dalam Yesus. Pastikan bahwa kita sungguh-sungguh bertuhankan Yesus. Amin. Pastikan bahwa kita sungguh-sungguh murid Kristus. Coba lihat Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Ayat yang sangat populer. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, perhatikan itu, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia dari dosa dan murka Allah melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan barang siapa yang percaya kepadanya karena mengakui keberdosaannya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari pastikan bahwa kita memiliki iman yang hidup, iman yang menyelamatkan. Yakobus katakan, iman tanpa berbuat. Beberapa minggu yang lalu dari 1 Petrus pasal 1 tentang bagaimana kita membangun hidup yang kudus di hadapan Allah. Kuduslah kamu sebab Tuhan Allahmu adalah kudus. Tuhan akan menjemput gerejanya yang kudus. Coba kita lihat 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 14. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 14. Perhatikan. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Secara posisi kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Tapi secara praktik kehidupan sehari-hari kita harus menanggalkan semua beban dosa kita dan mengenakan Kristus. Kita harus menanggalkan semua keberdosaan kita, kedagingan kita, mematikan semua yang jahat-jahat itu. Ingat, dalam Kolose pasal yang ketiga, buanglah semua kemarahan, dengki, dendam, tapi kenakanlah Kristus yang mempersatukan kita di dalam kasih itu. Amin, saudara. Ini waktunya kita menyelesaikan semua masalah. Ya, ada ganjelan pada suami, pada istri. Waktunya kita saling menyelesaikan, saling memaafkan, saling mengampuni. Ada masalah antara saudara bersaudara, kakak, adik, orang tua, anak, teman. Waktunya kita. Karena semua akan hancur dengan cara mengerikan, saudara. Supaya kamu berusaha kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Amin. Jangan sia-siakan waktu. Kalau saya ada ganjelan terhadap saudara, saya akan datang dan minta maaf menyelesaikan. Sebaliknya kalau ada yang merasa tidak nyaman dengan saya, datang dan selesaikanlah. Kalau nggak bisa datang ke rumah saya, takut COVID-19, ya video call aja. Haleluya. Harus berusaha. Kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan sampai kita hilang harapan. Amin. Harapan apa yang saya maksud? Coba kita baca 1 Petrus 1 ayat 3-5. Ini yang perlu kita bangun hari-hari ini.
Saya kira ini menjadi tuntunan kita sepanjang hidup. 1 Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Jangan hilang pengharapan. Pertama apa? Pengharapan akan surga. Pengharapan akan menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang Tuhan sediakan bagi kita. Apapun yang terjadi, kita akan menerima bagian itu. Amin. Kemudian pengharapan akan apa? Akan pemeliharaan Allah selama kita hidup di atas muka bumi ini. Menantikan keselamatan yang sudah tersedia dan akan dinyatakan pada zaman akhir. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah yang besar. Jangan pernah saudara ragukan itu semuanya. Jangan pernah kehilangan harapan itu. Penderitaan akan semakin menghebat dan akan semakin sering terjadi. Tapi kita tidak takut sebab kita punya harapan surga adalah bagian kita. Penderitaan akan semakin hebat, semakin sering terjadi. Kita tidak takut sebab Allah memelihara kita di dalam kuat kuasanya yang herat. Amin. Jangan hilang harapan saudara. Jangan hilang pengharapan. Yang ketiga saudara. Simpanlah harta di surga, bukan di bumi. Amin. Simpan harta di surga, bukan di bumi. Saudara, ternyata masalah harta ini sangat penting. Ini masalah besar, saudara. Tuhan lebih banyak berbicara tentang uang. Kalau saudara membaca kitab-kitab Injil, banyak berbicara tentang uang. Tuhan sangat memperdulikan, memperhatikan bagaimana kita mengelola harta yang dipercayakan kepada kita. Dalam Matius pasal yang ke-6 dikatakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon secara bersama-samaan. Orang yang mencintai dunia tidak akan mungkin dapat mencintai Allah. Demikian sebaliknya, kalau kita sungguh-sungguh mencintai Allah, kita tidak akan mencintai dunia ini. Tuhan Yesus berkata, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makanya kumpulkanlah harta di surga, bukan di bumi. Sebab ngengat dan karat akan merusakkannya. Tapi di surga, harta kita tersimpan aman untuk selama-lamanya. Amin. Paulus berkata, cinta akan uang akar segala kejahatan. Karena memburu harta, orang jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-5 sampai ke-7 mengatakan, cinta akan dunia, cinta akan keangkuhan hidup dan keinginan mata, itu akan memisahkan kita dari Allah. Semuanya akan lenyap. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang akan benar-benar mengalami kesukaan besar dalam kerajaan surga. Amin saudara. Kumpulkan harta di surga. Saya yakin ini waktunya saudara. Semua kita telah menerima talenta dari Tuhan, kepercayaan dari Tuhan. Tuhan mau kita gunakan itu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan pemberitaan Injil. Matius 25 perumpamaan tentang talenta itu. Kepada hamba-hamba yang mengelola uangnya dengan baik, disebutkan dengan kata yang luar biasa. Hai kamu hamba yang baik, ya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tapi hamba yang
tidak menggunakan hartanya dengan bijak, dikatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Dicampakkan dalam gelap dan siksaan yang kekal itu. Saudara, ini waktunya kita sekarang. Berkali-kali saya mengatakan bagaimana kita dapat menyatakan kasih di tengah-tengah kesukaran karena wabah corona ini. Melalui diakonia gereja, jemaat bisa bekerja bersama-sama untuk menolong saudara-saudara seiman kita yang membutuhkan bantuan kita pada saat-saat harus stay at home, menolong lingkungan di sekitar kita, orang-orang yang harus bekerja setiap hari untuk hidup tetapi mereka harus tinggal di rumah. Apa peran kita untuk masyarakat, apa peran kita untuk bangsa dan negara ini. Ini saatnya kita mengumpulkan harta di surga, bukan harta di bumi. Dan satu saat kalau Tuhan datang dan dia melihat di account rekening kita, Tuhan tersenyum melihat bahwa kita menggunakan harta kita untuk hal-hal rohani dan kita menyimpannya dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita bijak, saudara. Ini waktunya kita, ini kesempatannya kita untuk menyatakan kasih di tengah-tengah dunia yang menderita ini. Yang berikutnya, saudara, adalah mari kita siap-siap menerima mahkota kita. Amin. Nah, saya mau memberi tekanan sedikit di sini pada kesempatan ini. Sebagai orang percaya kita tahu Yesus menjanjikan mahkota bagi kita. Bayangkan saudara, ke-24 tua-tua itu dalam kitab Wahyu. Ketika mereka berdiri di hadapan tahta anak domba itu, maka dia tersungkur dan melemparkan mahkotanya di bawah kaki Tuhan. Mahkota itu bukan harta yang kita simpan di surga. Mahkota bukan menentukan tanggung jawab apa di surga kita nanti. Mahkota itu sesuatu pemberian Allah yang pada akhirnya kita akan letakkan di kaki Tuhan. Karena semuanya datang dari Tuhan. Amin. Mahkota itu real, saudara. Saya harap kita semua mau mahkota itu. Ada banyak mahkota dan kita bisa menerima semuanya. Kecuali mahkota martir, kalau kita tidak mati martir. Tapi saya mau tunjukkan akan ada cukup banyak mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang pertama adalah mahkota kemuliaan bagi orang-orang yang memenangkan jiwa. Bapak Ibu mau mahkota ini? Amin. Mari kita jangkau jiwa-jiwa untuk Tuhan. Coba kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Ini mahkota kemuliaan bagi para pemenang jiwa. Filipi pasal 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Paulus menyatakan bahwa jemaat-jemaat yang dilayaninya, jemaat-jemaat yang dibawanya kepada Kristus adalah mahkota bagi dia. Jadi bagi orang-orang yang memberitakan Injil, yang mempunyai kerinduan untuk menggenapkan amanat agung itu, menjangkau jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Kristus Yesus, Tuhan akan menerima mahkota ini. Bahkan jiwa-jiwa itu menjadi mahkota kemuliaannya di hadapan Tuhan. Saudara, inilah kesempatan kita membagikan kasih Kristus kepada dunia yang menderita. Amin. Saya selalu sampaikan bahwa orang yang menderita lebih mudah mendengarkan kabar sukacita ini. Bagi Paulus, jemaat-jemaat yang dimenangkannya, yang dibawanya kepada Tuhan itu menjadi mahkotanya. Ya, sukacitaku dan mahkotaku. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Amin.
Jemaat bagi Paulus adalah mahkotanya, sukacitanya, kemegahannya di hadapan Yesus pada waktu kedatangannya. Saya memberi semangat kepada tim media yang membuat layanan ini berjalan dengan baik, terlibat dalam pemenangan jiwa-jiwa. Amin. Semua yang melayani, semua kita yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan untuk menolong jiwa-jiwa bertumbuh kepada Kristus, ada mahkota kemuliaan bagi kita. Dan orang-orang yang kita jangkau menjadi kemegahan kita di hadapan Kristus Yesus pada waktu kedatangannya kali yang kedua. Jangan pernah patah semangat, sekalipun berat, sekalipun susah, itu mahkota kemuliaan bagi kita. Amin. Maju terus, saudara. Jangan menyerah. Banyak orang yang bersembunyi, tetapi kita tetap melayani karena kita tahu mahkotanya indah bagi kita. Kita punya kemegahan di hadapan Tuhan. Luar biasa. Yang berikutnya, ada mahkota juara, saudara. Ini bagi orang-orang yang teguh dalam panggilan, yang teguh dalam iman, yang melakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan panggilannya masing-masing. Coba lihat dalam 1 Korintus 9, ayat 24 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Ini mahkota juara, mahkota bagi orang-orang yang berpegang teguh pada iman dan panggilannya kepada Tuhan, yang mengikuti pertandingan iman dan dia berlari sampai garis akhir. Kata Paulus, aku telah mencapai garis akhir, aku telah melakukan pertandingan yang baik, dan aku telah memelihara iman. Ada mahkota juara, saudara. Jangan pernah undur dari iman dan panggilan Tuhan. Amin. Coba bandingkan 2 Timotius 2 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Mahkota juara. Bertanding sesuai dengan aturan, hiduplah dalam kebenaran firman Allah. Kerjakanlah keselamatan dalam takut dan gentar akan Allah. Itu menjadi penting bagi kita. Yang berikutnya apalagi, saudara? Ada mahkota kebenaran atau mahkota bagi mereka yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Tadi kita sudah baca dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, ya, bahwa Paulus berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, ini mahkota bagi orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, karena olehnya dia hidup kudus dan memuliakan Tuhan. Yang berikutnya ada mahkota kehidupan, saudara. Ini bagi orang-orang yang bertahan dalam penderitaannya, bahkan orang-orang yang mengalami kematian karena imannya. Ada mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Orang yang tahan uji ada mahkotanya, saudara. Wahyu 2 ayat 10. Haleluya. Wahyu 2 ayat 10. Ini penting untuk kita renungkan sepanjang minggu ke depan. Makanya agak panjang dikit, tidak apa-apa. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Oh, haleluya. Mari kita setia sampai mati. Amin. Yang berikutnya ada mahkota bagi para gembala. Ya, mungkin ada anak muda yang mau jadi gembala. Coba kita lihat 1 Petrus 5. Ya, 1 Petrus 5. Saya siap-siap menerima mahkota ini, saudara. 1 Petrus pasal yang ke-5. Saya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Amin. Gembala-gembala rayon, gembala-gembala sekolah minggu, gembala-gembala wadah-wadah. Ada mahkota kemuliaan yang tidak akan pernah layu. Jadi jangan pernah ada yang berpikir, aku gak tadi ketua ora popo. Ada mahkotanya, saudara. Aku diganti ora popo. Oh, popo, saudara. Karena kita diajar selama hamba masih bernafas, hamba tetap jadi pengerjamu. Ada mahkotanya, saudara. Kita bisa mendapat banyak mahkota. Amin, saudara. Dan mari kita mau menerima mahkota itu. Bayangkan kita dapat mempersembahkan mahkota itu di kaki Tuhan. Ada sesuatu yang bisa kita taruh di kaki Tuhan. Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau yang telah mati dan bangkit bagi kami. Amin. Ada mahkota yang bisa kita taruh di hadapan Sang Juru Selamat itu. Apa yang bisa kita bawa untuk Tuhan? Mahkota kita itu, saudara, kita akan lemparkan Tuhan, ini untuk Engkau. Seperti tua-tua melemparkan mahkotanya di hadapan Tuhan. Yang terakhir, saudara, apa yang perlu kita lakukan? Mari kita terus berdoa. Amin. Jangan lupa doa Bapa kami, saudara, yang akan mempercepat kedatangan Tuhan kali yang kedua. Amin. Doa ini akan memenuhi seluruh kebutuhan kita. Coba kita cek lagi doa itu. Matius 6. Matius pasal 6. Ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amin.
Mari kita berdoa di tengah-tengah kesukaran sekarang ini, supaya nama Tuhan dikuduskan, nama Tuhan dipermuliakan, supaya pemerintahannya atas kita nyata, kerajaannya datang, dan supaya kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Saudara, Tuhan pegang kendali. Amin. Tuhan pegang kendali di atas tahtanya itu. Semua yang terjadi untuk mengerjakan kehendaknya. Jangan takut, jangan gentar. Mari kita terus berdoa supaya kehendaknya terjadi di bumi seperti di sorga. Setiap doa, berdoalah Tuhan, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Baru kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin, saudara. Secukupnya. Katanya kalau at home jangan lupa tetap pakai masker supaya nggak ngemil terus. Nanti gemuk. Ada waktunya nggak ada yang diemil, saudara. Tapi Tuhan akan memberikan makanan yang secukupnya. Amin. Kemudian ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari kita saling mengampuni supaya kita juga menerima pengampunan dari Tuhan. Ini penting supaya sejahtera, tidak ada ketakutan lagi dalam diri kita. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terus berdoa, tapi jangan lupa doakan supaya nama Bapa dikuduskan. Doakan supaya kerajaannya datang, supaya kehendaknya terjadi di bumi seperti di sorga. Sebagai penutup, saudara, jangan ragu, Tuhan pasti datang kembali. Kata 2 Petrus 3, 8-9 di hadapan Tuhan, saudara, 1 hari sama seperti 1000 tahun, 1000 tahun sama seperti 1000 hari. Kalau kita masih hidup hari ini, hiduplah seolah-olah besok Tuhan sudah datang. Hiduplah seolah-olah 10 menit lagi sudah datang. Supaya kita benar-benar membangun hubungan yang intim dengan Dia. Dan ketika Dia datang, Dia dapat menerima kita dan membawa kita masuk dalam kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Selamat untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, karena berkat Tuhan limpah atas kita. Mari kita naikkan satu.